saya, Kakanda Haji Mustafirid MPB sebagai Ketua DPD Organda Provinsi Banten beserta jajarannya. Tak lupa juga saya ucapkan salam hangat kepada Kakanda Dr. Andes Ibnu Aminuddin AR selaku Sekretaris Umum DPD Organda Provinsi Banten. Ya, terima kasih Kakanda sudah memotivasi saya memberikan kontribusi pemikiran yang luar biasa. Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang yang diwakili oleh Bapak Kabid Hubungan Darat, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Kapolres dan yang diwakili oleh Bapak Kanit Lantas, terima kasih atas kehadirannya. Juga kawan-kawan dari DPD Provinsi Banten, para undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan hari ini dan selanjutnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amma ba'du. Puji syukur hari ini marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia iman dan Islamnya. Kita bisa bermuajahah di tempat ini dalam rangka mencari sebuah solusi transportasi di Kota Serang. Sholawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan masih berkomitmen terhadap ajaran-ajarannya. Hadir di tempat ini Haji Mus. Beberapa senior organda di Kota Serang itu datang ke rumah untuk meminta saya membantu memberikan solusi lah. Karena saya adalah backgroundnya adalah akademisi. Kebetulan disertasi saya juga tingkat syariah, relasinya dengan angka perceraian di Provinsi Banten. Itu disertasi saya yang sudah saya pertanggungjawabkan di sidang disertasi dengan 7 orang profesor. Yang selanjutnya hadirin, ke atas keterpanggilan itu dan saya melihat fakta-fakta hukum di lapangan, maka Dinas Perhubungan dan jajarannya ini harus dibantu karena tangan kaki mereka sangat terbatas. Di samping anggarannya terbatas, Kota Serang, petugasnya juga sangat terbatas. Maka kami Organda Kota Serang siap berkolaborasi bagaimana Kota Serang yang menjadi ikon Provinsi Banten, etalasenya Provinsi Banten, sistem transportasinya sedikit agak lebih baiklah ke depan. Kalau lebih baik dan sempurna mungkin makan waktu. Insya Allah kami Organda DPC Organda Kota Serang berkomitmen untuk menjadi mitra yang baik itu dari wali kota, kepolisian maupun Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Serang. Insya Allah. Yang pertama, target saya sebagai penanggung jawab di pucuk pimpinan DPC Organda paling tidak ingin menertibkan kemacetan setiap pagi dan sore itu Pak Kabid. Karena kemacetan ini ada beberapa sumber referensi kenapa harus macet dan lain sebagainya, itu harus kita urai. Yang pertama, berdasarkan data yang kami terima Pak Kabid,
1376 angkutan kota itu tidak punya trayek. Itu Pak Ketua, Pak Kasar. Terutama ini mobil Serang Balaraja atau Serang Tambang. Ya, ini kita harus tertibkan pengusaha-pengusahanya. Kami menjadi jembatan mereka. Yang kedua, Provinsi Banten ini etalasenya Kota Serang ini etalasenya Provinsi Banten, namun angkot yang berkeliaran di wilayah Serang Kota itu sepertinya 40-50% tidak layak beroperasi. Saya pribadi beberapa kali saya nggak bisa hitung lah Pak Kabin, naik angkot Kota Serang dari terminal nyampe Ciceri dioper karena tujuan saya mau ke Royal. Jadi ke Royal itu bisa 2 kali naik mobil karena angkotnya mogok di Ciceri. Nah ini fenomena keseharian yang kita lihat di Kota Serang. Nanti ke depan kita sedikit-sedikit kita kita tertibkan. Yang ketiga, pengusaha-pengusaha angkutan barang ini Kak Haji Mus, Pak Kabid, Pak Kapolres, Pak Kasar, itu banyak nongkrong sekarang, mulai dari Bogek ya sampai ke Parung, lampu merah Parung itu nggak ada penghuni, itu nggak ada supir, nongkrong setiap malam itu, dan itu mengganggu ketertiban lalu lintas. Jadi kita akan tertibkan itu siapa pemilik kendaraannya, sopirnya siapa, punya STNK apa enggak, punya kir atau trayek apa enggak. Jadi itu kita akan tata sedemikian rupa ke depan. Dan masih banyak hal-hal lain yang mungkin ini pekerjaan kami. Ya, program kerja kami yang akan kita kolaborasi dengan pemerintah wali kota Serang melalui Polresnya dan melalui dinas perhubungan. Mohon bantuannya demi tertibnya transportasi di wilayah Kota Serang. Yang terakhir, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Kak Mus dan kawan-kawan dari DPD Provinsi Banten. Kami ini menyelenggarakan acara atas iuran, kamu iuran, bagaimana kami bisa dilantik, bagaimana kami nanti ke depan bisa berjalan melaksanakan program kerja yang kami canangkan nanti. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami mohon izin Pak Kabid akan beraudiensi dengan Kepala Dinas, akan beraudiensi dengan Kapolres, Pak Kasar. Kita mencari sebuah solusi, tapi bukan mencari kambing hitam, ya. Demi kebersamaan, demi tegaknya hukum di wilayah hukum Kota Serang. Sebab kalau kita sejak hari ini mengajarkan warga kita untuk melanggar hukum, maka kedepannya kesemrautan pasti akan terjadi di sana sini. Untuk yang lain para tamu undangan, beginilah keadaannya DPC Kota Serang yang baru seumur jagung ini, baru dilantik ini. Apabila ada banyak hal kekurangan, mohon sekali dimaklum adanya, dimaafkan segala sesuatunya. Apabila banyak hal-hal di kekurangan di sana sini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan kalau orang Muhammadiyah itu sambutan akhirnya kata penutupnya billahi taufik wal hidayah. Kalau orang NU wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Karena saya adalah orang Matlou Anwar, maka saya akhiri dengan hadanallah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ketahui dari media, ada peraturan wali kota nomor 7 tahun 2018 yang ditandatangani Pak Hairul Jaman ya, yang terkait dengan manajemen transportasi angkutan orang untuk daerah tertentu. Nah, itu juga harus kita kawal karena di situ bagus tuh
peraturan wali kotanya. Nanti Pak Inu tuh bagian badan ininya apa legislasinya mungkin. Bagaimana respon Bapak terkait rencana Pemkab Banten yang membuat angkutan massal mengoperasikan tahun 2023 sampai operasi? Ya, saya sebagai organisasi kendaraan ya organisasi nanti sejauh mana implementasi dari peraturan gubernur itu terkait dengan angkutan massal nanti kita pasti akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Karena apa? Pasti dengan munculnya angkutan massal itu ada pihak-pihak tertentu mungkin yang akan dirugikan. Kenapa dirugikan? Untuk trayek-trayek tertentu yang pasti itu tidak ada penumpang, kan gitu. Seperti kebijakan Gubernur Anies lah gitu kan, itu banyak polemik. Nah, insya Allah nanti Organda akan hadir di fenomena itu. Nah, tentunya itu ranahnya ranah DPD. Silakan dikonfrontir DPD itu. Saya mencoba menjawab ya. Ini ada beberapa kata angkutan. Pertama, angkutan dalam kota. Itu angkutan dalam kota. Itu wilayahnya wilayah DPC. Kalau AKDP, angkutan dalam akap antar kota antar provinsi. Nah, itu sudah akap. Itu disitulah yang akan diberikan dan diprogramkan oleh gubernur kita angkutan massal. Minimal itu sampai di tingkat AKDP, angkutan kota dalam provinsi, antar kota dalam provinsi. Jadi misalkan dari Lebak ke Merak, nah, itu kan sudah antar kota dalam provinsi, itu AKDP. Nah, kalau bis dari Labuan misalkan dari Pandeglang ke Kalideres, nah itu udah antar provinsi, berarti akap antar angkutan antar provinsi itu. Jadi mungkin DPC di sini ranahnya yang berbasis di dalam kota. Kalau sudah bersentuhan dengan DPC yang lain, misalkan Serang Kota dengan Cilegon, nah itu sudah AKDP, angkutan kota dalam. Soalnya wacana Pemprov kan untuk di ibu kota AKDP. provinsi. Nah, berarti di angkutan AKDP akan sudah diwacanakan untuk angkutan massal. Nah, itu bagus. Kami dukung, tetapi itu tadi apa yang dikatakan oleh Ketua Kota Serang dan tentunya kami juga ketua-ketua DPC yang lainnya yang berhubungan dengan angkutan massal itu, tentunya kami akan merapatkan barisan karena yang diwadahi oleh DPC khususnya Kota Serang itu tidak mau dirugikan pengusaha yang ada bersinggungan trayek tersebut. Kami akan rembukan itu dan kami akan bahas bersama-sama sehingga dalam hal transportasi yang diprogramkan oleh provinsi pun tidak merugikan pengusaha transportasi yang lainnya. Seperti contoh Kota Tangerang. Nah, Kota Tangerang itu ada dari pemerintah pusat, Trans Tangerang itu bersentuhan dengan trayek yang di Kota Tangerang. Nah, itu diselamatkan itu. Jadi ditambah memang usia kendaraan juga sudah kan batas usia kendaraan ada kan ya. Kalau di Banten itu sampai 20 tahun. Itu hasil daripada rakernas kami di Lombok pada waktu itu. Kami mempertahankan bahwa di Provinsi Banten itu usia kendaraan yang boleh beroperasi sampai 20 tahun. Hanya Banten loh. Hanya Banten. Kalau DKI aja hanya 8 tahun. Pak Haji, Ya. Pak Haji kalau melihat nih penataan trayek angkot dari ibu kota provinsi Banten ya Kota Serang, dari tahun ke tahun bagaimana Pak? Belum ada ya maaf dalam hal ini di sub provinsi Banten kurang khusus ya untuk penataan ini ya. Buktinya kan ini udah
beberapa kendaraan yang tadi disebut trayek yang legal itu hanya 1.200 sekian, tapi kenyataan yang operasi kan 5.000. Jadi terlalu banyak yang justru ilegalnya. Ini siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab, Pak? Nah, justru kami Organda ini hanya mewadahi transportasi yang tentunya yang legal. Karena kami tidak akan terlepas dari administrasi itu tadi. Dan perlu diketahui, Banten ini di seluruh Indonesia 34 provinsi dalam hal Rakernas, Mukernas, Munas itu Banten juara 1 tentang administrasi. Diapresiasi oleh DPP pusat. Kami DPD Organda Banten ini bersama-sama DPC-DPC-nya 8 kabupaten kota, kami Banten menyandang gelar juara 1 se-Indonesia tentang administrasi. Karena kami memang pasang transportasi yang legal itu kamilah wadahnya. Tapi kalau yang ilegal itu di belakang. Demikian. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada pengurus